Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita ketemu di hari ke-17 di program Taman Surga menghafal surah Qaf. Alhamdulillah secara teknis walaupun hari ke-17 kita masuknya ayat ke-11. Rizqal lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Allah mengatakan semua yang aku sediakan, aku siapkan, aku ciptakan, aku berikan, yang aku tunjukkan kepada kalian semua, yang aku paparkan dari mulai atas tadi sampai bawah. Kenapa kita disuruh melihat buminya, kenapa kita disuruh melihat langit, ada apa yang ada di antara keduanya. Semuanya itu rezeki buat kita semua. Secara kehidupan manusia ya, jarang loh ada orang yang memprovide banyak hal tapi bukan buat dia, buat orang lain biasanya. Artinya jarang ada orang yang memprovide banyak hal, menciptakan banyak hal tapi buat orang. Biasanya buat dirinya aja gitu, atau tetap ada kepentingan dia gitu. Bener-bener jarang. Tapi kalau Allah sama sekali tidak berpikir itu buat dia, tidak berpikir itu buat Allah, Sang Maha Segalanya. Semua yang Allah ciptakan itu adalah untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Rizqal lil ibad, ya, menjadi rizki buat hamba-hambanya. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Ya, bisa juga menurut para alim ulama bahwa tumbuh-tumbuhan itulah, air itulah yang dimaksud di ayat 11 ini, yang untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Tapi saya cenderung apa yang sudah dibicarakan oleh Allah yang kita disuruh memperhatikan itulah yang untuk hamba-hambanya, sebagai rizki buat kita semua, hamba-hambanya, manusia-manusia ciptaannya. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kemudian kami hidupkan ya bihi dengan air itu baldatan maita, negeri yang sudah mati. Kadzalikal khuruj, ketika kemudian akhirnya tumbuh dari bumi tanam-tanaman, pohon-pohonan, baik yang indah tapi nggak bisa dimakan ataupun yang bisa dimakan, apapun jenis tanamannya, apapun jenis pepohonannya, itu dari bawah. Seperti itulah Allah mengkiaskan, mengisyaratkan bahwa seperti itu nanti kita akan dibangkitkan di hari kemudian. Dan memang nanti di ujung surah Qaf kita akan melihat bagaimana kemudian Allah bercerita tentang kebangkitan, tentang hari berbangkit. Tapi di luar persoalan itu, sebagai tadabburnya, saya mengajak diri saya, memberikan kabar kepada diri saya bahwa Allah yang sanggup menghidupkan negeri yang sudah mati, Allah yang sanggup menyuburkan tanah yang secara teknis sudah mati, maka dia juga sanggup menghidupkan usaha kita yang sudah bangkrut, mati, ekonomi kita yang payah, yang di bawah. Allah bisa menaikkan kembali ya, bisa kemudian menormalkan kembali, menjayakan kembali. Allah kemudian bisa membuat ekonomi menjadi hidup kembali, segar kembali, karena emang dia itu yang maha kuasa. Baik, kita sama-sama dengar Quran surah Qaf ayat yang ke-11. Insya Allah sekitar 5 menitan kita akan mendengar suaranya Syekh Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 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 رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Alhamdulillah, sudah kita dengar ya surah Qaf ayat yang ke-11 di hari yang ke-17. Silakan nanti dibuka lagi ayatnya, dibuka lagi terjemahannya. Coba gitu direnungin, masuk ke dalam gitu. Begitu baiknya Allah, begitu hebatnya Allah, begitu berkuasanya Allah, begitu pemurahnya Allah. Allah siapin semua di muka bumi ini ya. Di bumi ini dan langitnya juga, dan apa-apa yang ada di antara keduanya untuk kita manusia ini, untuk kita hamba-hambanya, untuk kita ciptaannya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemudian perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjadi hamba yang bersyukurkah, yang mengertikah, yang memikirkan Allahkah, yang kemudian mau bertobatkah, atau sebaliknya tetap nggak mau ingat, tetap nggak mau terima kasih? Kita aja nih manusia, kalau kita ngasih orang, padahal ngasih orang juga nggak seberapa gitu kan dibanding dengan pemberian Allah pada manusianya, ya kan? Kita ini baru ngasih sedikit aja kepada orang, misalkan modal, lalu orang itu tidak ingat pada kita, tidak terima kasih kepada kita, bahkan menjadi lawan kita. Kita kesel minta ampun, marah minta ampun, sebelah minta ampun, dan bahkan kita janji kemudian akan menghancurkan dia gitu kan. Kita akan janji untuk kemudian menjadikan dia sebagai musuh kita. Nah, kenapa kita tidak membawa itu kepada Allah?
Kenapa kita nggak berpikir kepada Allah? Allah sudah menciptakan ini semua buat kita. Bahkan Allah yang menciptakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah sudah menciptakan kaki dan tangan buat kita, memberikan kita mata, telinga, hidung, mulut, hati, sistem pencernaan, sistem pernafasan. Wah, segala macam Allah sudah berikan kepada kita. Lalu kita menjadi orang yang tidak ingat kepada Allah, menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dengan rizki yang Allah berikan tadi, dengan rizki yang Allah berikan kepada kita semua, bukan menjadi rizqul lil ibad, ya, tapi kita malah bawa kepada maksiat. Ini masalah buat kita semua. Ya, perhatikan lagi Qurannya ya. Nggak apa-apa kita balik ke awal, balik dari awal ya, surah Qaf, dari mulai Qaf, Al-Quranil Majid, terus sampai kemudian ayat yang ke-11. Diapalin dulu ayat ke-12 nya ya. Jadi besok hari ke-18 kita sudah tinggal mengikuti iramanya Syekh Al-Ghamidi. Terima kasih, kita doain juga Syekh Al-Ghamidi dan orang-orang yang terlibat di tahfiz intensif ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berkah, keluarganya disehatin Allah, anak keturunan disehatin Allah, orang tuanya, dia, istrinya atau suaminya dijaga sama Allah. Amin. Dan mudah-mudahan manfaatnya dunia akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan berubah ya sikapnya kepada Allah, berubah, kemudian perilakunya berubah, kemudian pikirannya berubah, kemudian hatinya menjadi lebih lembut, menjadi lebih soft, soft ya, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya, sampai ketemu besok hari ke-18 ayat yang ke-12. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya ingatkan juga tetap istighfar 100 kali, bertasbih 100 kali, salawat 100 kali, dan kemudian berdoalah kepada Allah. Utama-utama doa adalah minta dijadikan sebagai hamba yang saleh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.